Dolan-dolan mengkorea, nangkana ketemu Luna Maya. Yang kamu kira orang kaya bahagia, itu belum tentu yang sebenarnya. Halo guys, kali ini saya akan menceritakan sebuah kehidupan pernikahan yang tidak didasari oleh rasa cinta. Realita psikologis terkadang tidak sejalan dengan harta berlimpah dan anggapan orang lain. Lalu tanpa berlama-lama langsung saja kita ke sisi gelap istri hakim pengadilan tinggi. Cerita pun diawali dengan terlihatnya seorang wanita berusia 35 tahun yang bernama Hester. Bisa dibilang kehidupan Hester ini cukup dari segi ekonomi. Mau makan enak bisa, mau udut bisa, mau ngopi juga seenaknya. Kenapa demikian? Karena Hester adalah istrinya seorang hakim pengadilan tinggi di London, Inggris. Setelah menikah sekitar 10 tahun lebih dengan Sir William Collier, kehampaan sudah menyelimuti diri Hester. Hester mulai tak bahagia. Bisa kita lihat dari senyumnya yang cuma dibuat-buat doang. Waktu pun bergerak mundur, membawa kita pada sebuah awal yang tak terduga. Di suatu hari, takdir mempertemukan Hester dengan Freddy, seorang mantan pilot dengan karisma yang memikat. Freddy tahu betul ada cincin pernikahan yang melingkar di jari Hester. Namun pesona Hester yang begitu menawan tak mampu membendung gejolak di hatinya Freddy. Tanpa ragu, Freddy mengutarakan rasa kagum yang mendalam. Bagi Hester yang selama ini terjebak dalam kehampaan, kehadiran pria itu adalah oase. Sejak itulah lembaran baru dimulai, dan Hester kembali menemukan percikan kebahagiaan yang telah lama menghilang. Lalu mereka berdua bertemu lagi. Hester minta kepastian. Hester rela nikah di KUA doang tanpa resepsi yang mewah, asalkan bisa hidup bareng Freddy. Freddy pun belum bisa memutuskan untuk menikah. Yang pasti kini Freddy ngajak Hester ke kos-kosannya. Di masa sekarang, Hester dibangunkan dokter. Meskipun harta berlimpah, tapi Hester depresi dan kemarin hendak bundir dengan cara menutup diri di toilet sambil menyalakan gas. Beruntung kemarin Hester diselamatin tetangga. Hingga kini Hester masih hidup dan Hester masih punya kesempatan bertaubat. Bukannya Hester sudah menemukan kebahagiaan bareng Freddy, kok bisa Hester depresi dan ingin bundir? Akan terbuka seiring dengan berjalannya waktu. Lalu kita pun kembali ke masa lalu saat mertuanya Hester berkunjung. Entah dapat firasat dari mana, mertuanya Hester mengingatkan Hester untuk jangan mengikuti gairah, karena gairah itu bisa menjerumuskan Hester ke hal yang buruk. Tapi Hester yang merasa masih muda pun malah tidak sopan dan tidak mendengarkan mertuanya. William yang melihat itu pun cuma bisa lanjut makan. Dan esoknya, Hester merasa risih karena mertuanya yang bawel nggak pulang-pulang. Hester pun terpaksa melayani dia, meskipun Hester merasa jadi kayak pembantu. Milk? Yes, insensitivity. Put the milk in first. Siang itu, kamar Hester dipenuhi gema asmara melalui sambungan telepon. Ia dan Freddy saling melempar kalimat mesra tanpa menyadari bahwa badai besar sedang mengintai. Naasnya, rahasia itu runtuh seketika saat William mendengar segalanya. Tak ada lagi ruang untuk berdusta. Hester dengan mata yang menatap lurus mengakui pengkhianatannya tanpa rasa takut lagi. Detik itu juga, hati William seperti dihantam godam.
namun ia menolak untuk hancur di sana. Sambil mencengkeram erat kemudi dan menahan gejolak amarah yang membakar dada, ia tetap menuntun ibunya pulang membawa luka paling dalam di tengah kesunyian perjalanan. How long has this been going? For some months. I'll meet you at the car after I've said goodbye to Mother. Lalu William menduga bahwa perselingkuhan itu pasti main-main doang, tapi Hester membantah. Hester mengakui kalau dia cinta mati dengan Freddie. Keputusan telah diambil. Harga diri William terlalu mahal untuk sekedar hancur karena pengkhianatan. Dia bersumpah tidak akan pernah menceraikan Hester, bukan karena cinta, melainkan untuk mengikatnya dalam rasa bersalah. Mulai detik itu, William menutup rapat matanya dari sosok Hester. Wajah wanita itu telah menjelma menjadi asing baginya. Namun di balik dinginnya sikap sang suami, sisa-sisa kemanusiaan dalam diri William belum sepenuhnya mati. Ia meninggalkan seorang pelayan untuk merawat Hester, sebuah kebaikan terakhir sebelum ia melangkah pergi selamanya. Bayangkan jika kalian berada di posisinya William, dikhianati sedalam itu, apa yang akan kalian lakukan? You may call for me at about 10:45, Flint. That same mixture of irritation. I'll never give you a divorce. I'm sorry, William. I didn't mean for that to sound as... Nah, jadi sejak saat itu Hester tinggal bareng dengan Freddie tanpa ikatan pernikahan. Di awal-awal Hester bahagia, tapi di masa kini Hester jadi banyak merokok dan mulai stres. Bahkan saat Freddie nyampai di rumah, Hester enggan melihat wajahnya Freddie. Entah ada masalah apa, yang pastikan tempikirnya Hester akan terungkap seiring berjalannya cerita. It started raining, so golf kaput. How much do we know? Looked at me since I came in. Can't. Lalu di situ Freddie membaca pesannya Hester. Freddie pun jadi marah saat mengetahui kalau itu adalah surat wasiatnya Hester sebelum Hester akan bundir. Hester akan mengejar Freddie, tapi udah ada Will di depan pintu. Will pun masuk. Will minta maaf soal ucapannya sewaktu di mobil 10 bulan lalu. Will akan membantu Hester dari segi ekonomi jika Hester memintanya. Tapi tentu saja Hester tak butuh itu. Lalu Will menanyakan soal Hester yang hendak bundir. Hester menjelaskan kalau ia merasa putus asa, malu, dan seperti dipenuhi masalah. Hester juga menjelaskan kalau ia mencintai Freddie bukan karena harta, tapi karena Freddie laki-laki yang memberikan dirinya untuk Hester. Tidak seperti Will yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Lantas setelah Will diselingkuhi dan secara terang-terangan ditolak cintanya oleh Hester, apakah Will menceraikan Hester? Tidak, Will tidak melakukan itu. It's nice to see you again. And you still love him. But 0 minus 0 is still 0. Drain my trust. We should try to find a way I can help. Blame my conventional upbringing. Setelah itu Hester menjemput Freddie, tapi Freddie yang dalam kondisi mabuk belum mau pulang. Berdasarkan tulisannya Hester menyalahkan Freddie yang lupa ulang tahunnya Hester. Serta dalam surat wasiat bundir itu masih banyak hal yang menyalahkan Freddie. Freddie tak menyangka kalau Hester harus ditemani sepanjang waktu. Dan jika Freddie telat pulang, Hester malah mencoba bundir karena Hester merasa sudah tak dicintai lagi. Freddie, darling. I can't be bloody Romeo all the time. You get my wash things from the flat for me. It's me, Freddie. Sejak saat itu hubungan mereka sudah tak baik-baik aja. Bahkan kesendat masalah dikit aja mereka langsung bertengkar. Freddie merasa kalau dia tidak akan bisa mengimbangi obsesi cintanya Hester yang begitu besar. Dan jika tidak satu frekuensi, maka hubungan itu akan jadi toksik. Where are you going? What's wrong with my mind? Setelah itu, Will menemui Hester lagi. Will sudah tahu kalau ketidakhadirannya Freddie setiap hari adalah penyebab Hester hendak bundir. Tapi Hester menyangkalnya. Bagi Hester, Freddie adalah segalanya. Lalu pulanglah Freddie dalam kondisi mabuk. Bukannya Will yang marah-marah kepada Freddie, justru Freddie yang ngoceh nggak jelas kepada Will.
Freddy masuk ke dalam rumah, sedangkan Hester tahu betul kalau Freddy cuma trauma gara-gara dulu ikut Perang Dunia Kedua. Hester akan tetap mencoba mengerti jalan kehidupannya Freddy. Bayangin kalau kamu jadi Will, punya istri tapi istrimu malah ngejar cowok lain yang gak jelas. Bayangin. Masuklah Hester ke dalam. Tak sengaja ia melihat ibu kos yang sedang merawat suaminya yang sakit-sakitan. Ibu kos memberikan petuah, yaitu cinta adalah saat kau menyewokinya di masa tua. Cinta adalah ketika kau tidak pergi dan tetap bertahan saat dia butuh bantuan. He's talked about love. So this house. We're changing the sheets, remember? Setelah itu Hester masuk ke kamar. Freddy mengabarkan kalau ia menerima kerja jadi pilot penguji di Rio, Amerika Selatan. Hester antusias dan tak sabar pindah ke sana. Tapi masalahnya, Freddy akan ke sana sendirian, yang berarti Freddy akan meninggalkan Hester. Freddy meminta maaf. Ia mengakhiri hubungannya dengan Hester supaya Hester baik-baik aja. Hester yang mendengar itu pun pasrah. Ia hanya meminta Freddy untuk tinggal bareng dengannya malam ini karena malam ini adalah malam terakhir. It's over. Roy hurting you. I'm not. That's a risk we'll both have to take. Sorry, Hes. Dan esoknya Freddy akan berangkat. Suasana cukup sunyi. Hester membersihkan sepatunya Freddy untuk yang terakhir kalinya. Lalu mereka pun berpisah untuk selamanya. Mike. You're everything. Setelah langkah kaki Freddy menghilang di telan sepi, Hester terpasung dalam kenyataan yang teramat pahit. Ia tak pernah menduga pria yang ia pilih dengan seluruh jiwa, pria yang ia percayai sebagai tempat berlabuh, justru menjadi sosok yang tega meninggalkannya terdampar jontor kejungkel tanpa belas kasihan. Kini, di sudut ruangan yang dingin dan temaram, runtuh sudah pertahanannya Hester. Hester hanya bisa memeluk kesunyian, membiarkan air matanya jatuh menjadi saksi bisu atas luka yang tak berdarah. Oke, dari film ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa kekayaan, status sosial terhormat, hidup enak, makan enak, sakarepe dhewe tidak menjamin kebahagiaan sejati. Kerapuhan mental, hasrat yang tertekan dan kehancuran diri bisa aja menyelimuti seseorang yang duitnya berlimpah. Jadi bersyukurlah kalau kamu sekarang bahagia meskipun kamu tidak punya segalanya. Karena yang kamu kira orang lain bahagia dengan bergelimang harta, belum tentu mereka secara realita benar-benar bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next my video.